langsung saja kita tampilkan video, di mana video ini akan kembali membuat para pembenci dakwah salaf ini kejang-kejang kaum muslimin. Siap-siap bos, apa ini bos? Ini berita apa yang bikin kita ini bisa kejang-kejang? Anda yang aswaja kejang-kejang, lihat ini. Ya, Anda aswaja, siap-siap. Wudhu dulu, siapkan mental, oke? Jangan sampai Anda kejang-kejang, oke? Ini saya sudah siap-siap, barang takutnya kejang-kejang saya. Berita apa yang akan diberikan dia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Dev saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan serius tapi santai. Dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, momen untuk memperkenalkan akhlak orang-orang yang mengikuti dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan negara yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkhusus Arab Saudi yang disebut-sebut sebagai negara Wahabi. Oke, di sini dia mengakui ya bahwasanya manhaj dia adalah bukan manhaj salaf sebenarnya, tapi manhajnya Muhammad bin Abdul Wahab. Manhajnya negara Saudi, bos ya, Saudi Arabia. Sudah mengaku ya. Alhamdulillah. Berarti yang ngomong-ngomong manhaj salaf itu bohong ya, itu cuma kedok saja. Aslinya itu mereka manhajnya Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah sudah mengakui, terima kasih. Menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sefaham, apalagi orang kafir, maka mustahil bantuan kemanusiaan mereka berikan kaum muslimin. Ya mustahil. Ya kalau memang mereka itu, seperti yang dituduhkan, ya mending negara-negara miskin, negara-negara yang valid, ya mereka beli, kemudian mereka wahabikan. Negara-negara miskin. Kalau memang benar apa yang dituduhkan itu, mending Saudi membeli negara-negara miskin. Sekaya apa sih Saudi? Sampai mau membeli negara, bos. Saudi aja sekarang bingung. Investasi kemana-mana, investasi ke Cina, investasi ke Indonesia, untuk mempersiapkan negaranya dalam jangka panjang agar tidak bangkrut. Soalnya stok minyak itu sudah habis. Saudi kalau terus-terusan ngandelin minyak akan menjadi negara bangkrut. Besok hanya mengandalkan visa dari jamaah haji aja, kurang, ya kan? Kalau sekarang minyak masih ada, masih banyak, oke. Tapi 100 tahun ke depan, makanya sekarang keliling-keliling Saudi, investasi kemana-mana, mau beli negara apa yang mau dibeli, dan negara mana yang mau dibeli oleh Saudi. Semua, ya. Kalau ada yang mengatakan Arab Saudi tidak peduli dengan kondisi saudara di Palestina, itu bohong. Ya, coba boleh cek, ya, boleh dicek. Tidak terhitung bantuan Arab Saudi untuk Palestina. Mungkin bantuan yang dimaksud adalah ini teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman ya, yang dimaksud bantuan itu ini. Marah akibat rudal Houthi, Arab Saudi balas bombardir Yaman. Ini Saudi bombardir Yaman ya, hingga banyak menewaskan warga sipil. Mungkin itu yang dimaksud bantuan, bos. Ya, bantuan kemanusiaan. Itu untuk bantuan kemanusiaan. Kemudian untuk bantuan ke Palestina ada ya, Saudi ya. Ada, bos. Ada. Oh, ada ternyata ya. Arab Saudi diduga ikut menjatuhkan drone Iran yang menargetkan Israel pada Minggu 14 April 2024. Seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini ya, bantuan untuk Palestina dari Saudi. Oh, Arab Saudi malah ikut membantu Israel. Itu mungkin yang dimaksud bapak-bapak tadi ya, bapak tanpa wajah itu. Dan siapa yang mencekoki berita-berita yang semacam itu kaum muslimin? Jelas, yang pertama orang kafir, ya. Orang-orang kafir, kemudian orang-orang Syiah, kemudian orang-orang munafik, orang-orang liberal, yang mereka ini tidak ingin agama Islam ini menguasai dunia. Pokoknya bos, kalau ada orang yang memberitakan fakta dari kerajaan Saudi, itu kafir, bos. Gitu. Oh, gitu. Katanya bapak-bapak ini, bos. Bapak ini ya? Itu hebat fatwanya, bos. Iya. Wih, fatwanya lo ngeri juga ya.
Mereka yang tidak ingin, tapi giliran ditawarkan dengan hukum-hukum Islam, mereka anti duluan. Ya, nggak mau. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya jelas kami nggak mau Pak, luang hukum Islam yang Anda tawarkan kayak gitu, nggak ada toleransi, kaku, ya kan, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, gampang menghukumi sesat, otomatis orang nggak mau. Ya, nggak Soalnya apa? Sampel yang ditampilkan, bos ya, sampel yang diberikan kepada masyarakat, kayak Anda ini, ya bos ya, tidak bisa menghargai perbedaan. Orang jadi takut, oh Islam yang ditawarkan kayak gitu, hukum Islam, ya nggak mau Pak, gitu loh. Orang Islam itu banyak perbedaan, tapi Anda menyemitkan menjadi satu pendapat. Nah itu loh orang yang nggak mau jadinya, kan? Langsung saja kita tampilkan video, di mana video ini akan kembali membuat para pembenci dakwah salaf ini kejang-kejang kaum muslimin. Siap-siap bos, apa ini bos? Ini berita apa yang bikin kita ini bisa kejang-kejang? Kejang. Anda yang aswaja kejang-kejang, lihat ini. Iya. Ya, Anda Siap-siap. aswaja, Siap-siap dulu. siap-siap. Siap-siap. Wudhu dulu, siapkan mental, oke? Jangan sampai Anda kejang-kejang, oke? Siap-siap. Ini saya sudah siap-siap, barang takutnya kejang-kejang saya. Berita apa yang akan diberikan dia itu, oke? Akan membuat para pembenci dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pusing. Untuk mendaftar kuliah di UIM tidak diwajibkan bisa berbahasa Arab. Dikarenakan para mahasiswa akan mendapatkan kuliah bahasa Arab terlebih dahulu di 2 semester awal. Makanya banyak ustadz-ustadz, katanya sih ustadz, gelarnya LCMA segala macam, banyak yang lulusan sana itu datang ke Indonesia, hanya jadi bahan olok-olokan karena banyak grammar bahasa Arabnya yang berantakan, terlalu berantakan, termasuk Pak Khalid Basalamah yang mengatakan, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون المهديون من بعدي. alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna, itu fatal. Padahal sudah S berapa itu, ya kan? Karena apa? Hanya 2 semester belajar bahasa Arabnya. Tahunnya kurang, Bos. Ya kurang. Oh, di sini lo berapa tahun? Sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun di sini itu. Setahun itu mungkin hanya belajar ilmu dasar, gramatika dasar, bos, gramatika dasar nahwunya, bos. Itu nahwu saja itu. Sorobnya enggak kayaknya. Nah, itu aja masih mentah, ya kan? Orang bacanya berantakan kayak gitu, terlalu berantakan. Saya sih pernah juga salah. Bahkan ada yang nggak sengaja saya bacanya salah. Kalau itu langsung saya minta maaf. Ada yang memang sengaja saya kasih salah satu bacaannya, cuma tidak mengubah makna. Barangkali ada Wahabi yang menegur, nggak ada. Akhirnya kita mengkaji hadis, tafsir, ya harus matang dulu bahasa Arabnya. Kalau nggak matang ya situ ini ya teman-teman ya, mereka di pondasinya sudah bobrok ya. Pondasinya bobrok. Mereka belajar bahasa Arab hanya 1 tahun, kemudian belajar ilmu-ilmu Islam, kan jadinya pemahamannya jadi berantakan, oke? Makanya mereka masih kayak gitulah, masih mentah ya. Setelahnya, baru para mahasiswa mengikuti kuliah sesuai jurusan yang mereka pilih. Salah satunya adalah Ahmad Bukhari Jawas. Ini siapa teman-teman? Ada yang tahu apa masih satu marga, satu klan dengan siapa, bos? Ustadz Jawas itu. Iya. Kampus ini berdiri sejak 1961 atau sudah ada 63 tahun. Kampus ini memiliki 17.873 mahasiswa dari 170 negara. Memiliki sekitar 17.000 mahasiswa, bos, dari seluruh negara, bos. 17.000. Catat teman-teman ya. Kampus ini memiliki 17.000 mahasiswa dari seluruh negara. Catat. Indonesia mencapai 1.600 orang. Mereka pun tersebar. Yang di Indonesia, mahasiswa yang belajar ke sana 1.600 mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Ini katanya bisa membuat kita kejang-kejang, kepanasan, pusing katanya ya. Ya biar puas lah, bos ya. Kejang-kejang dikit lah, bos. Sudah, bos, gitu aja, bos. Biar puas. Oke. Ini data santri dulu ya. Ini juga ada mahasiswanya. Santri yang di Jombang ada 35.000. Jauh, Saudi jauh. 17.000, bos. Jombang sudah 35.000. Jombang ya. Kemudian di rivalnya Pondok Tembero ini apa yang mayoritas jamaah tabligh ya, biar sampean nggak tambah kejang-kejang. Jangan kejang-kejang loh ya, denger ini ya. Ini pondok jamaah tabligh, 50% pondok ini diisi oleh jamaah tabligh.
Oke. Jumlahnya berapa? 22.000. Saudi lewat. Dari mana saja nih, Bos? Ya, santri dari Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Lewat Saudi. Di Asia Tenggara. Di sini fokusnya adalah Al-Quran dan menghafal hadis. Bukan hadis dhaif loh ya. Bukan. Hadis gini. Katanya jamaah tabligh. Nah, itu oke, lanjut. Ada lagi situ kiri 11.000. 11.000. Ada lagi ini terbanyak Lirboyo hampir 40.000. Saudi lewat, Pak. Kecil itu, Pak. Makanya Anda main-mainlah ke pesantren, Pak. Kenapa? Anda ini ibaratnya orang baru belajar silat, Bos ya. Koar-koar, cerita jurus kemana-mana, ya kan? Jurus Padahal baru belajar kuda-kuda, Bos ya. Baru belajar kuda-kuda, Anda melihat cacing sudah pakai jurus, dikiranya itu naga. Oke. 1.600 mahasiswa berangkat ke Saudi. Itu kan santri, katanya, Bos. Ini mahasiswa Saudi luar negeri. Katanya gitu, Bos. Padahal ustadz-ustadznya sana yang LCMA segala macem habis di sini, dihabisin, dikomentarin sama santri-santri Aswaja. Kemudian ini, kalau bandingkan dengan ini gimana? Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar Mesir mencapai sekitar 12.000 mahasiswa. Jauh, Bos ya. 1.600 katanya, Bos. 1.600 mau kowar-kowar, Bos. Katanya ingin mentauhidkan Indonesia. Emang ini kita nggak ada yang tauhid. Ini semuanya juga mau mentauhidkan. Ini universitas tertua, Pak, di dunia, Pak. Ya. Saudi lewat, Pak, gak ada apa-apanya, Pak. Sebagai nutrisi, Pak, ya. Untuk tambahan nutrisi, biar Anda sehat. Ini saya kasih kabar lagi, Pak, ya. Siap. Habiskanlah, Pak. Habisin dulu lah, puas-puasin untuk belajar di Saudi. Ambil semua ilmunya, Pak, ya, ambil, Pak. Sebelum hal ini akan terjadi, Pak, ya. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. إنه النفط سوف يتكفل لكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita, Arab Saudi. Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Dia nutrisi yang kami berikan, semoga akan meningkatkan imun Anda. Oke, itu saja, Bos, untuk hari ini, Bos. Ya, mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat, mencerahkan, dan didengar oleh kaum Wahabi semuanya. Bisa diperhatikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.